Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan membahas sebuah isu penting yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu soal 17+8 tuntutan rakyat yang digemakan melalui aksi unjuk rasa di berbagai kota, termasuk di depan gedung DPR RI. Gelombang aksi tersebut menuntut adanya reformasi serius, baik dari sisi fasilitas anggota dewan, transparansi anggaran, hingga perbaikan sistem politik dan ekonomi. Tekanan publik begitu besar, sehingga pada tanggal 5 September 2025, DPR RI akhirnya menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen Jakarta. Pimpinan DPR pun menyampaikan jawaban mereka. Bagi Anda yang mungkin belum mengikuti secara penuh, dokumen 17+8 tuntutan rakyat terbagi dalam dua kelompok. 17 tuntutan jangka pendek, yang isinya banyak menyoroti soal penghapusan fasilitas DPR, penghentian tunjangan berlebih, transparansi kinerja, dan efisiensi anggaran. Sementara 8 tuntutan jangka panjang lebih berat, menyangkut reformasi partai politik, penguatan lembaga anti korupsi, revisi sistem perpajakan, perbaikan ekonomi rakyat, hingga restrukturisasi sektor keamanan. Dengan latar belakang itu, pertanyaan publik pun sederhana. Apakah DPR benar-benar mendengar suara rakyat atau hanya akan memberi janji manis? Dalam konferensi pers, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membacakan 6 keputusan penting. Pertama, DPR memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan. Selama ini, tunjangan itu dianggap tumpang tindih karena para anggota DPR sebenarnya sudah memiliki rumah dinas. Mulai akhir Agustus 2025, fasilitas ini resmi dihentikan. Bagi masyarakat, kebijakan ini dinilai sebagai langkah simbolis untuk menunjukkan bahwa DPR mau berkorban meski baru tahap awal. Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Baik, Assalamualaikum Sejak warahmatullahi 1 wabarakatuh. September Selamat malam kepada 2025, rekan-rekan tidak ada media lagi yang hadir pada perjalanan hari ini. dinas ke luar negeri Pada yang hari ini kami akan dibiayai menyampaikan negara, hasil kecuali undangan keputusan resmi rapat konsultasi kenegaraan. pimpinan DPR Publik dengan tentu pimpinan masih ingat fraksi DPR RI studi banding yang dan dilaksanakan kunjungan kemarin luar negeri pada hari anggota Kamis DPR tanggal 4 sering September menuai kritik karena 2025. dianggap hanya jalan-jalan Yang poin dengan pertama, biaya besar. 1. DPR Dengan RI keputusan menyepakati ini, DPR menghentikan ingin pemberian membuktikan tunjangan komitmen perumahan anggota DPR RI efisiensi terhitung sejak anggaran tanggal dan 31 menjawab Agustus keresahan 2025. masyarakat. Yang kedua, DPR RI Keputusan melakukan ketiga moratorium kunjungan adalah kerja ke luar negeri pemangkasan DPR RI berbagai terhitung fasilitas sejak tanggal 1 tambahan. September Beberapa di antaranya 2025 adalah biaya kecuali listrik, menghadiri jasa undangan telepon, kenegaraan. tunjangan 3. komunikasi DPR RI intensif, akan memangkas dan tunjangan dan tunjangan fasilitas anggota transportasi. DPR setelah evaluasi Selama meliputi ini, biaya fasilitas langganan, semacam itu sering A daya dianggap listrik, dan B jasa berlebihan, telepon, kemudian apalagi biaya jika komunikasi dibandingkan intensif dengan dan biaya kondisi tunjangan masyarakat yang transportasi. sedang menghadapi tekanan 4. ekonomi. Anggota DPR RI yang telah Dengan dinonaktifkan pemangkasan ini, oleh partai DPR politiknya berharap tidak bisa dibayarkan lebih hak membumi dan keuangannya. tidak lagi 5. menimbulkan Pimpinan kecemburuan DPR sosial. menindaklanjuti penonaktifan beberapa Keempat, anggota DPR DPR RI juga yang telah menegaskan dilakukan bahwa oleh partai anggota yang politik melalui dinonaktifkan Mahkamah Partai Politik partainya masing-masing tidak lagi dengan meminta berhak menerima Mahkamah Kehormatan gaji DPR RI maupun untuk tunjangan. berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Selama Politik ini celah masing-masing ini kerap yang telah dimanfaatkan, memulai pemeriksaan terhadap sehingga anggota meski DPR sudah RI dimaksud. dinyatakan 6. nonaktif, DPR RI akan mereka masih memperkuat bisa menikmati transparansi fasilitas dan negara. partisipasi publik Dengan aturan yang baru, bermakna dalam proses segala bentuk legislasi hak dan kebijakan keuangan lainnya. akan dihentikan Ditandatangani oleh begitu pimpinan DPR seseorang RI, anggota Ibu Puan Maharani, dinyatakan saya tidak Sufmi Dasko Ahmad, aktif. Pak Saan Untuk Mustafa, dan memastikan Pak Cucun kebijakan ini Ahmad berjalan, Samsudijal. Itu DPR yang pertama. melibatkan Mahkamah Kehormatan Adapun Dewan serta sebagai bentuk Mahkamah transparansi Partai apa yang kemudian Politik sebagai sudah pengawas. dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh Keputusan anggota kelima DPR adalah berupa penguatan mekanisme komponen-komponen koordinasi tunjangan antara serta MKD dan Mahkamah hal-hal lain. Partai, khususnya Ini kami akan untuk memastikan lampirkan aturan dan nanti terkait akan anggota dibagikan kepada non-aktif awak media. benar-benar dijalankan. Khusus Dengan untuk begitu, publik bisa bagi melihat anggota yang konsistensi telah DPR diproses dalam nonaktif oleh Mahkamah menegakkan disiplin partai masing-masing. internal. Tadi sudah disampaikan Dan bahwa pimpinan DPR keenam, telah juga menulis DPR surat kepada berkomitmen pimpinan Mahkamah untuk Kehormatan Dewan memperkuat untuk transparansi berkoordinasi dengan dan Mahkamah Partai partisipasi masing-masing publik. anggota untuk Kedepan, ditindaklanjuti sesuai dengan proses ketentuan. legislasi tidak lagi Demikian berlangsung kami sampaikan tertutup. dan kami ucapkan Masyarakat akan terima kasih. diberi ruang lebih besar untuk memberikan masukan, baik secara langsung maupun melalui Kalau ada yang mau platform ditanyakan? digital. Harapannya kebijakan yang Aku dihasilkan dari benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, ini bukan hanya ada mikrofon kepentingan karena di sini ada segelintir ya? elit Ya. politik. Keenam keputusan ini memang menjawab sebagian dari 17 Selamat sore tuntutan Bapak jangka pimpinan pendek. DPR, saya Alfania dari Namun Kompas TV. publik tetap Hanya ingin menilai mengkonfirmasi langkah terkait tadi yang DPR disampaikan masih oleh Bapak Dasko, jauh apakah dari cukup. statusnya penonaktifan, artinya Pasalnya, ada kemungkinan 8 nanti tuntutan akan aktif jangka kembali atau panjang seperti yang apa menyangkut anggota yang baru? reformasi Terima kasih. fundamental Baik, belum bahwa dijawab pada secara saat detail. kemarin tindakan Reformasi preventif yang partai dilakukan politik, adalah penonaktifan penguatan KPK, sambil kemudian diproses pembenahan di sistem Mahkamah Partai karena perpajakan, penonaktifan itu kan belum dengan proses. restrukturisasi Nah, ini ekonomi, sudah diproses. hingga Nah, kemudian kita reformasi minta sektor Mahkamah Kehormatan Dewan juga keamanan berkoordinasi masih dengan Mahkamah sebatas Partai masing-masing untuk wacana. melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang Padahal, ada. Demikian. justru disitulah letak akar masalah yang Ada yang lain? selama ini membuat Nah. rakyat kecewa.
Beberapa pengamat menilai konferensi pers ini lebih sebagai langkah taktis untuk meredam gelombang aksi. Tadi kalau ditanyakan hasilnya bukan seperti apa, solusi kita akan strategis melihat jangka hasil sidang panjang. etiknya. Nanti biar Tetapi di Mahkamah sisi Kehormatan Dewan lain, dan ada Mahkamah juga Partai yang itu berpendapat berkoordinasi, bahwa ini mekanismenya adalah sudah diatur awal sesuai yang dengan baik, aturan yang ada. Demikian. asalkan DPR konsisten melanjutkan reformasi. Jadi, dapat kita simpulkan, konferensi pers DPR RI mengenai tuntutan 17+8 menghasilkan 6 keputusan Pada saat ini kami penting fokus yang menjawab fokus apa yang pada kemudian efisiensi disampaikan dan kepada DPR RI. transparansi Walaupun nanti jangka kami akan pendek. berkoordinasi dengan institusi Namun lain yang jawaban berkaitan dengan hal untuk tersebut. tuntutan Demikian. jangka panjang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kini bola ada di tangan DPR. Surat tersebut Apakah berarti untuk mereka semua fraksi ya, benar-benar pada soal menjalankan atau kemarin kan keputusan yang ramai ini itu secara Nasdem, konsisten? kemudian PAN kalau Apakah nggak salah. mereka Tapi kita berani belum mendengar, menyentuh mungkin saya belum reformasi mendengar dari mendasar fraksi yang Gerindra dituntut dan juga rakyat? PDI. Itu seperti apa? Waktu dan tindakan nyata akan menjadi bukti. Ya, dinamika yang terjadi kan hanya beberapa Bagaimana partai menurut sebenarnya dan itu Anda? sudah ditindaklanjuti. Yang Apakah lain-lain kita jawaban nanti DPR akan coba kali cek ini ke sudah MKD. cukup Demikian. atau masih terlalu jauh dari harapan Baik, cukup. rakyat? Cukup ya. Silahkan Baik, tulis terima kasih pendapat saya Anda ucapkan di kolom atas kehadirannya. komentar. Selamat malam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan informasi terbaru seputar politik nasional.